Oke, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan level 1 ini di angkatan pertama, dan Antuna sekitar 15 orang ya, 15 orang yang dapat melanjutkan level kedua. Alhamdulillah, puji syukur atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, untuk tetap bisa bersua kembali dalam majelis ilmu ini. Baik, pasti Antuna sudah tidak asing lagi untuk pembahasan nun sakinah dan tanwin ya. Nun sakinah dan tanwin ini mungkin dari SD juga kita udah belajar, atau mungkin yang pernah sekolah ngaji ini atau sekolah SD umum juga diajarin sih waktu itu, cuma secara umum aja gitu ya. Kita tahu izhar apa, idgham apa, ikhfa apa, tapi secara sekilas. Baik, nanti di sini kita akan belajar lebih rincinya lagi insyaallah. Baik, yang pertama Ana akan bahas dari bukunya Ustazah Ronia ya, yang Tajwid Rulers ya. Yang ditulis oleh guru Ana, Ustazah Ronia Habib, hafizahullah ya, beliau dari Mesir ya, insyaallah. Oke, hukum nun sakinah dan tanwin. Ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Nun sakinah adalah apa? Nun yang terbebas dari segala harokat, baik dari dhamma, fathah maupun kasroh. Lalu yang penting Antuna di sini tahu, pokoknya nun sakinah adalah nun yang tidak ada harokatnya. Nah, ia tetap tidak berubah baik dalam tulisan maupun lafaz ya. Jadi secara tulisan dan lafaz nunnya tetap seperti itu bentuknya. Baik ketika dalam keadaan wasol sekalipun, yaitu menyambung bacaannya, atau ketika berhenti tetap tulisannya seperti ini. Nun sakinah seperti ini, nggak berubah. Nah, nun sakinah itu dia terdapat di isim. Isim itu seperti nama orang atau sesuatu yang dinamai lah, misalnya kata nama kota, nama benda, itu namanya isim. Nah, ataupun fiil ya, nun sukun ini juga terdapat di fiil. Fiil adalah kata kerja, misalnya menyapu atau menulis, belajar, itu kata kerja. Ataupun huruf juga bisa dimasuki oleh nun sukun ya. Jadi huruf ini juga bisa dimasuki oleh nun sukun. Huruf itu ya seperti dari, atau dengan, dan lain sebagainya. Nah, baik saat di tengah maupun di akhir kata. Adapun untuk huruf hanya terjadi di mana? Di akhir kata. Oke, untuk tanwin, bedanya apa sih dengan nun sukun? Kalau tanwin ini sebenarnya mirip dengan nun sukun ya, tapi kalau tanwin ini adalah istilah untuk nun sukun tambahan aja. Terdapat pada akhir isim ketika mewasalkannya. Ya, jadi tanwin ini terbaca nun sukun ketika wasal atau bacanya melanjutkan bacaan gitu ya. Namun tidak nampak dalam bentuk tulisan ya. Jadi tanwin ini nggak kelihatan dalam bentuk tulisan nih, cuma garis aja. Nah, huruf nun pada tanwin diucapkan namun tidak ditulis. Jadi tanwin itu nunnya diucapkan tapi nggak tertulis. Kalau nun sukun tertulis ya kan. Nah, diucapkannya juga. Dan kalau untuk tanwin ini tidak dilafazkan saat berhenti. Jadi cuma ketika wasal aja. Adapun kalau nun sukun dia diucapkan secara waqaf ataupun wasal tetap terbaca. Nah, tanwin ini terdapat pada fathah, dhamma ataupun kasroh. Dan pastinya tanwin ini cuma ada di akhir kata ya. Nggak mungkin di tengah-tengah atau apalagi di awal. Nah,
Di sini ada catatan, katanya jika qori berhenti pada dhammah tanwin pada kata alimun, maka qori akan berhenti dengan menyukunkan mim gitu. Misalnya alim, berhenti kan? Nah, begitu juga kasroh tanwin pada kata mubin, berhenti dengan cara menyukunkan nun kan. Tetapi jika qori berhenti pada fathah tanwin, ya fathah tanwin pada kata ghafuron, maka berhentinya pada huruf ro dengan memanjangkan 2 harokat. Nah, nanti jadi adalah hukum matnya nanti ya, kita belum belajar. Jadi kalau kalau kita berhenti di tanwin yang fathah, jadinya ghafuro gitu. Dimatkan ya, dipanjangkan 2 harokat. Nah, hukum nun sukun itu ada 4 ya, kita sudah tahu ada 4 apa aja. Ada idhar halqi, yaitu ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Iqlab juga biasanya disebut al-qalb ya, al-qalb. Artinya apa nih? Mengubah atau mengganti. Makanya hati kita tuh di dalam bahasa Arab disebut al-qalb. Kenapa? Karena hati manusia itu mudah terbolak-balikan. Makanya doanya ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Hati seorang itu mudah terbolak-balik. Nah, itulah kenapa disebut dengan qalb. Begitu ya. Hmm. Idhar apa artinya jelas ya, nampak, jelas. Kalau kalau idgham melebur, kalau ikhfa samar atau menyembunyikan. Nah, baik untuk idhar halqi ya. Idhar halqi. Oke, kita lanjut ke buku yang lain dulu. Nah, ini juga sama ya pembahasannya, sama. Cuma ini dalam bahasa Arabnya, jadi nun sukun adalah nun yang terbebas dari harokat. Dan dia tetap ketika wasal dan wakof, dan dia ada juga di dalam tulisan dan lafaz gitu kan. Dia bisa diisim, nih contoh diisim sundus, sunbulatun, atau di fiil an'ama, yanzuru, atau di huruf an, min. Dia juga bisa di tengah kata ataupun di ujung kata, di akhir kata ya. Takunu fi mabniyal kalimah yanhaun. Dan dia tetap seperti itu bentuknya ya. Oke. Nun yang dimaksud di sini adalah nun sukun yang tetap, bukan nun sukun yang berharokat katanya. Seperti na'budu. Nah, na'budu ini nun sukun bukan ya. Tapi nun yang enggak ada harokatnya. Wala al-musyaddada, bukan juga nun yang bertasydid. Contoh an-nur. Ini bukan nun sukun katanya. Wala lati taskun sukunan aridun indal waqf. Misal ta'lamun. Misalnya bukan juga nun sukun ini adalah nun yang berhenti karena wakof ya, sukun arid palsu. Jadi sukunnya itu palsu, bukan. Itu bukan hukum nun sukun yang asli. Bukan juga walalati tuharrika biharka bukan juga nun sukun itu bukan juga nun yang berharokat karena karena terpaksa ini loh. Terpaksa karena bertemu dua sukun. Dia asalnya itu in sama irtabatum. In sama irtabatum karena ketemu dua sukun akhirnya nun ini dikasrohkan gitu. Ini bukan juga hukum nun sukun ya. Ya, kita udah dijelaskan tadi nun sukun itu apa ya, ini juga sama pengertiannya. Ini tanwin ya, ini tanwin sama. Jadi nun sukun tambahan. Di sini ada tanbih ya. Tanbih apa nih? Qaulina anna tanwin nun sakina ay kharaja minhu nunut tanwin mutaharrika bil kasri takhlisun. Oh, ini pembahasannya nanti ya. Iltiqa sakinain. Kita nggak bahas sekarang di sini ya. Fahiya laysat tanwinan li'anna tulhaq. Oke, nggak usah nggak usah, ini juga udah dibahas tadi ya. Kalau misalnya sukun dhammah atau kasrah tanwin berhenti menjadi sukun. Kalau misalnya fathah tanwin kalau berhenti jadi mad. Tapi ini ada tambahan lagi nih. Kalau misalnya hak tanwin ketika wakof dibaca salah, tak tanwin ya. Tak marbutah ya. Tak marbutah yang tanwin. Kalau misalnya sukun menjadi hak taknis, syajarah ya. Bukan syajarot, bukan. Nah, di sini
dituliskan ya pakai tabel ya lebih rapi ya, Antuna bisa catat sendiri ya nanti buat rangkuman sendiri misalnya nun sukun sama tanwin itu perbedaannya adalah kalau misalnya nun sukun itu asli. Asli ya, nun yang asli, bukan tambahan. Kalau misalnya tanwin itu nun yang tambahan. Terus nun sukun itu bisa terletak di tengah kata atau di ujung, di akhir ya. Kalau tanwin itu cuma ada di akhir kata aja, di ujung. Terus nun sukun terdapat di isim, fiil, dan huruf. Sedangkan kalau tanwin cuma ada di isim aja. Tidak ada di fiil, tidak ada juga di huruf, cuma ada di isim. Terus kalau nun sukun, dia tetap secara lafaz dan tulisan baik dia wasal ataupun waqaf. Sedangkan kalau tanwin dia cuma tetap di ketika wasal saja dan secara lafaz saja. Tapi dia hilang hukum tanwinnya ini ketika waqaf dan juga secara tulisan dia tidak tertulis nun ya. Sebagaimana di syahid, syahid itu adalah dalilnya ya, dalilnya ada di matannya Jazariyah ya. Wa hukmu tanwini wa nuni yulfa idharun idgham wa qalbun ikhfa. Ini adalah dalil bahwa nun sukun itu hukumnya ada 4, idhar, idgham, qalb, dan ikhfa. Gitu ya. Nah, ini di sini ada catatan. Al-qalb huwal iqlab. Qalb di sini artinya iqlab katanya. Wal qalb hiyal asah lughah wal qudama kanu yaksuruna min kalimah qalb wal mu'asirin. Ah, jadi gini ceritanya. Kan kita taunya iqlab ya. Kita kurang pakai qalb, tapi katanya qalb itu bahasa Arab yang lebih fasihnya. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang terdahulu lebih banyak pakai kata qalb ya, lebih banyak pakai kata qalb. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang itu lebih seringnya pakainya istilah iqlab. Orang dulu pakainya qalb ya. Zaman ulama-ulama yang dulu, yang terdahulu. Ngerti ya? Kita dapat faidah baru lagi ya. Masya Allah. Hmm. Baik di sini. Kita lihat di sini apakah ada faidah terbaru lagi di sini. Ini juga sama, yanhauna sundus sama ya. Uh, ini juga pembahasan iltiqa sakinain, kita lewat aja. Oke, ini ada tanwin. Tanwin secara bahasa artinya at-taswit katanya. At-taswit itu artinya suara ya atau bersiul. Arti secara istilahnya sama ya, secara istilahnya sama. Lalu tanwin adalah salah satu ungkapan tentang nun sukun tambahan. Artinya nun sukun yang tidak asli gitu. Dan kalaupun dia bertemu di antara dua sukun tidak berharokat. Nah, ini nggak usah dibahas. Terlalu jauh ya. Oke. Ini juga sama. Perbedaan antara nun sukun dengan tanwin ya. Nah, ini sama juga. Ini juga sama. Ini dapat tambahan baru ya di sini. Hukumnya kalau misalnya nun sukun bisa di dalam satu kalimat atau di dua kalimat. Tapi kalau tanwin cuma terdapat di antar dua kalimat. Itu maksudnya ini loh hukum ininya, iklab, ikhfanya itu kalau misalnya nun sukun tuh bisa terjadi hukum nun sukun ini di dalam satu kalimat dan dua kalimat. Tapi kalau misalnya hukum tanwin ya, itu cuma bisa terjadi di antar dua kata aja. Bukan kalimat ya, kata afwan. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kata. Baik, sampai di sini akhwat, ada yang mau tanyain dulu? Gak ada? Gak ada ya? Enggak, Ustazah. Oke, baik kita lanjut ke pembahasan izhar ya. Nah, ini juga sama pembahasannya. Nanti di sini ada latihan ya. Nanti latihan. Ini latihan nih. Perbedaan kalian isi titik-titiknya nih. Nah, nanti kan setiap kelompok ada penerjemahnya. Nah, nanti
teman-teman penerjemahnya yang akan jelasin ke kalian maksud soal ini. Ana nggak akan terangin sini untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Nanti kalau nggak ngerti tanya di grup nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke idhar ya. Idhar adalah artinya jelas ya. Secara bahasa itu artinya jelas. Nah, idhar ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin min ghunnatil harfil mudhhar. Jadi, idhar ini adalah melafazkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa gunnah pada huruf-huruf yang diidharkan. Ini dari buku Hilyah Tilawah ya, 105. Hurufnya idhar itu ada berapa? Hurufnya idhar itu adalah huruf-hurufnya tenggorokan ya. Huruf-hurufnya al-halq. Ada berapa huruf al-halq? Ada 6 ya. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ada berapa? Ada 6. Nah, inilah huruf-huruf idhar. Ada di tenggorokan semua ya. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Oke, sudah tahu ya nggak perlu Anda rinci ghain keluar dari mana ya. Nggak perlu. Huruf-huruf ini disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf halqiyah. Huruful halqiyah. Apa lakopnya huruf tenggorokan itu? Huruful halqiyah lakopnya ya. Benar nggak? Atau huruf Benar, tenggorokan? Ustazah. Jika salah satu dari 6 huruf ini didahului oleh nun sakinah dalam satu kata atau dua kata, maka nun harus dibaca jelas ya. Harus dibaca apa? Jelas. Contoh, an'amta narun hamiyah tusqa min ainin aniyah kufuwan ahad. Nah, itu contohnya. Ini latihannya ya. Oke. Nanti latihannya kalian kerjakan kelompok. Baik, Anda akan buka di buku Syarah Tuhfatul Atfal ya. Masya Allah di buku ini lengkap sekali. Sama di buku Taisir Rahman juga lengkap sekali. Uh, Idhar secara bahasa apa tadi? Jelas ya, nampak. Hurufnya ada 6 ya. Ini biasanya bisa disingkat ya huruf-huruf 6 ini disingkat dengan kalian perlu tahu aja ya kalian nanti kalau ketemu istilah ini adalah huruf-hurufnya idhar ya. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Yang mana huruf idharnya? Kalian lihat di sini. Di di kalimat ini, di jumlah ini. Akhi Hamzah. haka ilman hazahu ghairu khasirin. Gimana? Hurufnya? Hamzah. Di awal di huruf ya di Awal-awalnya. awal Siap, katanya awal benar. kata. Benar. Ahsantunna, Masya Allah. Nah, ini alasan kenapa dinamakan idhar. Alasan kenapa dinamakan idhar. Idhar itu apa tadi secara bahasa? Jelas artinya. Nah, karena lidhuhurin nun inda mulaqa ahad huruf idhar. Karena dibacanya nun itu dengan jelas ketika bertemu salah satu huruf idhar. Dia nggak terjadi apa-apa gitu. Makanya dia disebut idhar ya. Kita kan tahu nih idhar secara bahasa apa kan tadi. Idhar itu adalah jelas gitu. Secara istilah tadi apa? Mengeluarkan makhraj nun sukun ini dengan makhrajnya tanpa gunnah gitu. Tanpa gunnah di sini bukan gunnah yang berlebihan ya, tapi asli gunnah pasti ada. Dan juga idhar ini kalau di dalam nun sukun disebut idhar apa? Halqi atau syafawi? Idhar Halqi. halqi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, kenapa disebut halqi? Karena huruf-huruf tersebut 6-6-nya keluar dari mana? Dari Tenggorokan. Halqa. Iya, halqa tenggorokan. Sahih. Ya, kayak gitu. Nah, lalu gimana sih cara prakteknya? Tatbik. Kalian tahu tatbik kan? Nah, kalian harus sudah tahu nih istilah bahasa Arab tatbik itu apa. Tatbik adalah prakteknya. Cara prakteknya adalah dengan kita menekan ujung lidah kita ke makhraj nun tanpa merealisasikan gunnah secara sempurna. Maksudnya gimana? Misalnya an'amta. Ya udah kita tekan aja ujungnya, kita sentuhkan. Kita sentuhkan ke tempatnya makhraj nun ya. An'amta. Tapi bukan dengan gunnah yang sempurna. Contoh gunnah yang sempurna adalah gini. An'amta itu salah ya. An'amta tapi salah.
tapi dengan guna asli saja, secara alami aja, secara tabiatnya. An'amta seperti itu ya. Aduh, hidungannya nggak apa-apa ya hari deh. Oke, jadi susah ngomong ya. Ketutup pernapasan di hidungan. Oke, sebabnya. Kenapa? Kenapa terjadi hukum izhar? Ada sebabnya. Apa sebab terjadinya hukum izhar ini, akhwat? Kalian tahu nggak alasan? Di sini tertulis nih, kali ada yang ngerti maksudnya apa. Bu'du makhraj nun an makhraji hurufil izhar fil makhraji wasifah. Apa? Ada yang tahu maksudnya nggak? Karena jauh Jauhnya makhraj makhraj nunnya nun dari dengan huruf-huruf halqi ya. Benar. Karena jauh makhrajnya nun sukun dengan huruf-huruf izhar ya kan, jauh antara ujung lidah ke tenggorokan jauh banget ya. Sifatnya pun jauh berbeda ya kan. Huruf tenggorokan jelas dibacanya semua, yang nggak ada yang dengung gitu ya sifatnya. Nah, gitu. Akhwat, Masya Allah. Ngerti ya sebabnya terjadinya. Kenapa sih adanya hukum izhar ini? Contohnya nih, Oke. Contohnya nun sukun di dalam satu kata, min kalimah, ya'ti min kalimah. Kalimah ini adalah satu kata, ya'ti datang. Kalau misalnya Ustazah Khadijah atau Ustazah Nurah nanti ngomong ya'ti, ada kalimat ya'ti itu artinya datang ya. Jadi dia datang di dalam datang atau misalnya ada gitu ya, wujudnya tuh ada di dalam satu kalimat nih. Contoh nih, yan auna, ada di satu kata kan? Nah, dan juga dia nun sukun bisa terjadi tadi di mana? Di dua kata kan tadi, dua kata. Contoh, man sama amila. Man sama amila. Jadi biasanya man amila. Kalau ditanwin cukup hanya di dua kata. Karena nggak mungkin terjadi hukum tanwin ini kalau misalnya di satu kata, nggak mungkin, karena nun tanwin itu cuma hanya ada di ujung kata kan. Ya, kitabun anzalnahu. Nggak tertulis kan nunnya? Cuma tulis tanwin doang, itu yang masuk tanwin ya. Jadi nggak ditulis kitabun pakai nun, nggak. Tapi tertulis tanwinnya. Tapi kalau kita dengar kan ada nunnya gitu ya. Kitabun anzalna. Ini cuma nun tambahan aja. Nah, kalian udah tahu belum kalau izhar itu punya tingkatannya? Ada tingkatan izhar, tahu nggak? Sebelumnya Antuna udah pernah ada yang tahu belum? Kalau izhar itu punya tingkatan loh. Kalian selama ini tahu nggak? Hah? Lupa Ustazah. Selama ini kita taunya tingkatan izhar itu doang ya. Idgham ya nggak sih? Iya Ustazah. Yang paling terkenal itu adalah ikhfa tingkatan Ustazah. ikhfa, idgham, bukan gunnah. Ih, emang ikhfa terkenal juga ya. Karena baru tahu kalau misalnya tingkatan ikhfa juga cukup masyhur di kalangan yang awam. Biasanya tingkatan gunnah yang ada itu ya, ada 4 itu, akmal matakun, kamilah ya enggak? Apa jangan-jangan kalian lupa, blank. Ya. Jadi izhar itu ada tingkatannya akhwat ya, ada marotibnya. Marotib itu adalah tingkatan-tingkatan marotib. Martabah tingkat ya. Martabat tuh bahasa Indonesia kedudukan juga kan, tinggi ya gitu. Ngambil bahasa Arab juga. Sebagaimana kita tahu, izhar ini terjadi karena jauhnya makhraj. Makanya karena jauhnya makhraj ini menjadi sebab terjadinya hukum izhar. Maka dari itu kita di hukum nun yang izhar ini ada tingkatannya, disesuaikan dengan kekuatan sebabnya. Jadi tingkatan izhar ini, akhwat, ingat, tingkatan izhar ini kita lihat dari kekuatan sebabnya. Apa kekuatan sebabnya tadi? Jauhnya makhraj. Apa tadi kekuatan sebab dari? Jadi yang paling kuat adalah hukum sebab yang paling kuat di izhar itu adalah makhraj yang paling jauh. Nah, kalian tahu makhraj yang paling jauh dari ujung lidah apa? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Nah, itulah tingkatan pertama dalam izhar. Ngerti? Jadi kalau ujian kalian ngeblank nih, aduh tingkatan izhar apaan ya? Aduh bingung nih, lupa gitu kan. Ingat sebabnya. Paling kuat adalah makhrajnya yang paling jauh. Ingat,
makhraj yang paling jauh. Jadi hamzah dan ha adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam izhar karena dia makhraj yang paling jauh dari makhrajnya nun sukun. Di mana makhrajnya hamzah ha? Di Aqsal aqsal halqi. Tanggal tenggorokan. yang Aqsal paling halqi. tingkatan paling rendah dalam izhar apa yang paling cukup lumayan dekat lah gitu ya, lebih dekat daripada hamzah. Apa tuh? Adnal halq. Oh, Ada halq. Nah, hurufnya apa tuh yang paling Ghain kha. ghain kha gitu. Ngerti ya? Lebih mudah ngingetnya. Nah, pakai cara antuna biar nggak banyak-banyak ngafal lah gitu ya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah nih, pertengahan lah tingkatannya tengah-tengah. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat dari nun sukun. Hurufnya ain dan ha. dan Makhrajnya wasatul halq. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, Anan tanya, ha merupakan tingkatan izhar yang Satu. yang pertama. Ya benar, yang paling tinggi. Yang pertama. Ngerti ya, akhwat sampai di sini ada yang menanyakan sampai martabat ikhfa. Salah lagi. Martabat izhar ini. Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Berarti istilahnya apa Ustazah? Tingkat paling tinggi, a'la. Terus kemudian yang kedua, Al-martabatul a'la. lah. A'la tinggi. Yang kedua, Al-martabatul aqal. Tingkatan al-martabatul paling aqal. aqal yang paling sedikit. Maksudnya yang paling rendah ya. Al-martabatul mutawassithah. Mutawassit kita tahu wastul halq, tahu kan? Itu artinya tengah. Mutawassithah, pertengahan. Martabah. Al-martabatul mutawassithah. Kan kita pakai bahasa Indonesia ceritanya. Ya enggak apa-apa lah kalau mau tahu bahasa Arabnya. Martabat a'la, martabatul aqal, martabatul mutawassit. Ini urutannya tuh dari tinggi, rendah, tengah-tengah gitu. Tinggi, rendah, tengah-tengah. Lagi ada lagi? Kalau mau tanya apa tanya aja. Nah, faidahnya nih. Faidahnya kenapa? Faidah apa sih faidahnya kita belajar tingkatan izhar ini, akhwat? Ada yang tahu nggak kira-kira tebak-tebak gitu? Nih ada nih di nomor 1. Kenapa faidah kita mempelajari tingkatan izhar ini al-hirsu ala ikhrajin nun sakinah bisurah wadihah ma'al hamz wal ha li'annaha aqwal huruf min haitsu sabit. Jadi agar kita tuh lebih apa ya? Hirs di sini apa, akhwat? Hirs ini kalau saya bahasa aslinya sih Memperhatikan gitu, Ustazah. ya lebih apa ya? Berhati-hati ya, lebih memperhatikan keluarnya makhraj nun sukun ini dengan bentuk yang sangat jelas gitu. Kita membaca nun sukun dengan sebenar-benarnya dengan jelas ketika bertemu ha dan hamzah dan ha. Yan au. Nah, jadi bukan yau nggak bisa. Susah juga kan? Susah. Orang Arab nggak suka yang susah. Orang Arab nggak suka yang susah. Jadi diizharkan aja. Yan au. Karena jauh antara nun dengan pangkal tenggorokan. Kita baca dengan jelas. Karena apa? Karena kekuatan sebab tadi. Apa tadi sebabnya? Makhraj yang paling jauh. Terus yang kedua, faedah kedua kita belajar izhar ini al-hadhr. Al-hadhr ini apa, akhwat? Berhati-hati. Berhati-hati dari kita mengikhfakan atau menyamarkan nun sukun ketika berada di 2 huruf. Apa itu 2 hurufnya? Nah, tingkatan yang paling paling rendah apa tadi, akhwat? Tingkatan paling rendah yang makhrajnya paling dekat. Adnal halq. Adnal halq. Apa itu hurufnya? Ghain kha. Betul, ghain dan kha. Nah, ini karena dekat, karena cukup dekat nun sama kha ini, ya. Kha ini kan di tenggorokan yang hampir ke lidah ya. Dia lokasinya hampir dekat lidah kan. Nah, itu dikhawatirkan dibaca ikhfa gitu. Misalnya al-munkhani, ya enggak? Munkhani. Sama mirip lokasinya hampir mirip sama qaf sama kaf enggak? Mendekati ya kan? Nah, ini kita biar berhati-hati. Makanya diadakan tingkatan izhar ini. Kita harus jelaskan al-munkhaniqat sama huruf ghain. Ada yang baca fasayung ghidun, salah. Fasayun ghidun.
Kenapa bisa terjadi ikhfa ini? Bisa terjadi ikhfa nanti karena ya itu tadi kedekatan si makhrajnya ini ke nun sakinah gitu. Wallahu taala a'lam ya. Ini katanya berdasarkan riwayat Hafiz tapi dengan ada beberapa perselisihan ya, ada beberapa perselisihan di beberapa riwayat ya. Jadi kalau di tingkatan ini ada di riwayat Hafiz ya, tapi diperselisihkan ya, ada perbedaan pendapat di beberapa riwayat yang lain. Seperti bacaannya Abi Ja'far yang mana riwayat Abi Ja'far ini akhwat kalau antum tahu, kalau di riwayat Abi Ja'far ini dihukumi ikhfa loh dibacanya. Kalau misalnya nun sukun ketemu ghain dan kha gitu. Ini untuk wawasan antuna ya. Jadi kalau misalnya antuna dengar suatu riwayat nih, dengar ada bacaan nun sukun ketemu kha sama ghain diikhfakan. Kalian jangan nyalahin, tapi cek dulu nih, dia riwayat Hafiz bukan. Kalau riwayat Hafiz ya salah. Tapi kalau bukan riwayat Hafiz ya berarti memang riwayatnya seperti itu ya. Kalau misalnya antuna ada dengar riwayatnya seperti itu nggak salah, memang ada gitu ya, memang ada. Oke. Ngerti nggak sampai di sini akhwat? Idhar aja udah panjang ya. Selama ini idhar kita tahu aja nun sukun berkanda selesai. Benar ya? Nah, Iya Ustaz. ya ada lagi nih. Ada lagi. Ada lagi apa nih? Hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hukum idhar ini. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita berhati-hati ketika mengucapkan nun sukun atau tanwin yang bertemu siapa? Salah satu huruf-huruf idhar. Apa aja tuh? Adamul fasli bainan nun aw tanwin wal harful idhar wa yuaddi dzalika ila sakt 'alaihima aw qat'ihima. Nah, ini hati-hati. Jadi ada orang yang Anda juga pernah dengar, ada orang yang ketika nun sukun ketemu huruf idhar ini dibaca saktah, terputus gitu baca. Fasl itu terputus. Jadi tidak boleh terputus gitu. Adam al-fasl, tidak boleh terputus antara nun sukun dan tanwin dengan huruf idhar gitu ya. Jangan saktah atau terpotong di antara keduanya. Misalnya segini, man amila, pernah dengar nggak kalian kayak gitu baca? Man amila kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Nah, beliau mungkin belum tahu misalnya ilmu. Itu salah ya. Jadi hati-hati untuk tidak terputus. Man amila atau misalnya ini gara-gara setelah nun ain. Wih, otaknya tuh fokus untuk memperbagus baca ainnya. Aduh susah nih ain tuh gimana nih. Man amila nggak sengaja kita saktah karena itu hati-hati ya. Yang kedua, kehati-hatian yang kedua adalah apa nih akhwat? Ini sering banget terjadi apalagi orang Indonesia ya. Apa nih akhwat? Mengkolkolahkan nun Al-hadru min tanwin. qalqalati mengkolkolahkan nun tanwin. Ya, ini sering banget antara dengar pasti sami'ana aliman. Sami'ana alima. Ya enggak? Sering dengar kan akhwat? Sami'ana dipantul-pantul ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh dipantul pantul. Terus juga berhati-hati adanya gunnah tambahan. Gunnah tambahannya ini lebih dari aslinya. Lebih dari aslinya ya, akhwat. Kan nun itu punya sifat asli gunnah kan. Tapi kalau ditambahin, jadi kayak ada tasdidnya gitu tuh nggak boleh. Kayak man amila itu nggak boleh. Berhati-hati untuk itu. Jangan sampai gunnahnya melebihi aslinya, sifat aslinya. Lalu yang keempat, berhati-hati mengikhfakan tanwin jika sebelumnya bukan mengikhfakan, salah, tafkhim ya. Menebalkan, afwan, salah ngomong. Jadi berhati-hati dari menebalkan tanwin jika jika di depannya jika sebelumnya didahului oleh huruf yang tebal gitu. Idza subiqa bimufakham. Jika didahului oleh huruf yang tebal. Ana ulangi lagi, berhati-hati untuk tidak mentafkhimkan tanwin. Untuk mentafkhimkan tanwin adalah justru sebentar, Anda takut maridon, enggak boleh. Hati-hati ya, hati-hati untuk tidak mentafkhimkan tanwin ketika sebelumnya adalah ada huruf yang tebal.
Ana ngomong apa tadi? Salah ya? Ana ngomong ikhfa lagi nggak? Atau tafkhim Ana ngomong? Menebalkan Ustazah. Menebalkan ya. Ana takut salah ngomong tadi. Tiba-tiba lidah Ana keluh. Jadi contoh nih akhwat, maksudnya nomor 4 ini kita nggak boleh baca kayak gini. Marildon au. Jadi si tanwinnya terbaca tebal, itu nggak boleh. Tapi harusnya kita baca tipis saja. Marildon au. Ngerti ya akhwat untuk nomor 4? Jadi kita nggak boleh marildon au gitu. Ngerti ya? Antum nerakai bahasa Indonesia yang baik yang benar ya. Karena bahasa Indonesia kurang bagus. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ini hati-hati untuk tidak isba. Isba itu memanjangkan sesuatu. Saya lebih dari, kan kalau qasar itu pendek ya 2 harokat. Tawassul itu tengah-tengah. Isba itu panjang gitu. Berhati-hati untuk tidak memanjakan harokat tanwin. Anda pernah juga dengar ini, orang Indonesia banyak juga kayak sami'an, alima, sami'an, diisba'kan. Itu namanya diisba'kan, dipanjangkan. Sami'an, nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Lalu nomor 6. Oh iya, silabus kita hari ini sampai apa ya? Ana lupa deh. Ana lupa. Antun ada yang buka untuk hari ini? Sampai idhar doang atau apa? Itu idhar doang ya, idhar doang. Alhamdulillah. Anak kira tadi banyak, tadi anak lupa. Silabus anak sendiri. Mohon maaf ya. Oh, terus keenam. Keenam ini yanbaghi ta'kidu ala tahqiqi dhammat tanwin au kasratiha. Contoh nih. Kita harus kayak lebih memperhatikan ya. Kita harus memperhatikan di dalam mentahqiqkan dhammah tanwin atau kasrah tanwin. Maksudnya tahqiq itu baca dengan jelas gitu, dengan sempurna si harokatnya akhwat ya. Itmamul harokat ya, kalian udah belajar ya. Itmamul harokat ya kemarin di level 1, kita harus mentahqiqkan atau merealisasikannya dengan benar di dalam mengucapkan dhammah tanwin atau kasrah tanwin. Kayak sami'un, ya dhammah monyong, sami'un alim. Dia kok sami'un salah, tapi sami'un alim. Yauma idzin bukan yauma idzin salah, tapi idzin gitu maksudnya. Allahu ta'ala a'lam. Hadza min kitab Zadal Muqri'in. Jadi ini dari kitab Zadal Muqri'in ya, beliau ngambil ini risalah tsani dari Ubayan fi Ma'rifatil Luhun halaman 161. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Ini latihan. Ada yang menanyakan sampai sini, akhwati? Gak ada. Diam tanda ngerti ya, bukan diam tanda bingung, jangan. Jangan dong. Coba kita lihat dari buku Hudal Majid fi Ahkamit Tajwid. Ini pembahasannya sama ya. Apa itu huruf idhar, nun sukun, tanwin yang terletak huruf idhar gitu ya. Akhiha ka'ilman hazahu ghairu khasirin. Jadi akhwat, apa sebabnya dinamakan idhar tadi? Ini suaranya masuk kan? Masuk. Kenapa ya tadi ya? Karena lupa. Jelas. Karena jauh. Karena dibaca jelas karena jauh jelasnya makhraj Ustazah. Karena bukan jelas karena jauh, itu mah bukan. Karena tadi iya sih bisa sih. Makhraj nun. Ya. Dengan Sebab dinamakan izhar ini karena nun sukunnya ini enggak salah ya, bukan karena jauh. Kalau itu sebab terjadinya izhar. Beda. Ayo. Sebab terjadinya izhar dengan sebab dinamakannya izhar beda. Ya enggak? Kalau sebab dinamakan izhar karena tadi apa? Karena nun sukunnya dibaca jelas walaupun bertemu salah satu huruf dari izhar. Begitu ya.
Tapi kalau karena misalnya karena kita bacanya jelas. iya kan tadi Anda bilang izhar secara bahasa artinya jelas Iya, gitu kan, nyata dinamakan. gitu kan. Heeh, Dia dinamakan izhar tadi karena ya udah karena nunnya dibaca jelas nggak jadi iya. samar, nggak jadi ketika ketemu izhar pun huruf izhar salah satu huruf izhar pun ketemu ghain misalnya tetap dibaca jelas gitu makanya dinamakan izhar gitu sesuai dengan si karakternya kayak gitu ya. Misalnya kayak di Indonesia nih, kenapa tuh mungkin tuh binatang disebut namanya toke ya? Suaranya pasti dengerin toke. Oh, jadi ngambil suaranya kayak gitulah ibaratkannya. Bisa aja ngarang. Nah, Ya udah. Ustazah paham. Berarti Bisa. penamaan izhar itu karena nun dibaca jelas ya Ustazah? Tapi kalau misalnya ditanya apa sebab terjadinya izhar? Jauhnya Kenapa makhraj. sebab terjadinya izhar? Karena jauhnya makhraj dari makhrajnya nun sukun tadi. Nun sukun di mana? Dari huruf-huruf izhar. Nun sukun tuh keluarnya di mana? Tarfu Lisan. lisan, Tertulisan. ujung lidah. Nah, sedangkan tenggorokan di mana? Tenggorokan di mana? Al-halq. Salah pertanyaannya, udah nggak jadi, gagal. Tenggorokan. Harusnya huruf izhar di mana? Harusnya nanyanya mau gitu, tapi malah tenggorokan di mana? Malah ya udah salah. Gimana sih? Malah nanya jawaban, malah ngomong jawabannya. Tenggorokan di mana? Bisa di tenggorokan. Tenggorokan di mana? Ya di sini saja menunjukkan. Aduh, kacau. Kaifiyatu izhar. Ini udah jelas nih ya tadi. Kaifiyah tuh maksudnya tuh cara ya. Tadi tatbiquhu. Kalau ini kaifiyah tuh sama aja sih. Artinya prakteknya. Praktek atau cara mengaplikasikan cara mempraktekkan izhar. Kayak gimana prakteknya, akhwat? Lidah disentuhkan ke makhraj nun dengan gunnah asli Ustazah. Salah itu. Tadi Ustazah bilang gitu. Anda bilang disentuhkan, tapi bukan dengan guna asli, tapi dengan tidak melebihi guna asli. Bisa sih dengan guna asli sama aja ya, sama aja sosok. Ya udah, kalau di sini di buku ini disebutkan mengucapkan nun sukun dengan jelas gitu ya, tanpa gunah zahirah. Gunah zahirah tuh tahu kan, yang jelas banget gitu loh, kayak dikasih tasdid, nggak, tanpa kayak gitu. Min ghairi faslin au saktin, tanpa difasal atau disaket. Apa fasal tuh? Dipotong ya, atau dikasih saktah ketika memberikan zaman tawasud. Jadi kita kasih zaman tawasud, tahu kan zaman tawasud nun kan ya? Saya an'amta, tapi bukan an'amta pas kita ngasih, atau terlalu panjang an'amta gitu maksudnya. Zaman kan nun punya zaman ya. Dia zamannya di mana, akhwat? Nun itu tawasud. Ini ya. Sama Jawa ini ya, tawasud. Ngasih-ngasih istilah baru nih emang Ukti ini ya. Bercanda. Ya benar bainiyah ya, apa namanya, bisa bainiyah, bisa tawasud, artinya tengah juga ya, akhwat. Nah, kemudian kita sebutkan huruf setelahnya gitu caranya. Gimana caranya, akhwat? Pakai bahasa kalian nggak apa-apa, gimana? Cara ngucapin izhar tadi? Jelas. Ujung lidah disentuhkan pada makhraj nun tanpa guna tambahan gitu Ustazah. Ya, tanpa Dan guna sakta atau dipotong dengan memberikan zaman tawasud gitu. Betul nggak Ustazah? dengan memberikan haknya ya, zaman tawasud. Kemudian setelah itu ngapain? Kemudian an-nutqu summa an-nutqu bil harfil ladzi yaliha. Ini maksudnya adalah kemudian mengucapkan huruf setelah nun sukun tadi. Masa kita nyebut nun aja udah weh. Udah. Nggak gitu. Tapi kita sebutkan huruf setelahnya ya. Ini penjelasannya lebih jelas di buku ini ya. Tutorial, ibaratnya kalau bahasa kita tutorial baca izhar gitu kan. Guys, tutorialnya kayak gini gitu. Gurunya agak gaul dikit, maaf. Ketawa aja Ana Ustazah. Agak gaul dikit memang, maaf. Guru zaman now kan. Untuk tingkatan izhar udah ya tadi 3.
Oh, di sini pakai istilahnya ulia, wusta, dunia. Ya, dunia ya. Wow. Ya, pakai istilahnya ini. Bisa aja kalian mau pakai bahasa Indonesia tinggi, rendah, tengah, nggak apa-apa ya. Karena nggak maksa untuk istilah-istilah ini ya. Ini wawasan antun aja, sekedar tahu. No, ini penting juga nih. Tanda izhar dalam mushaf. Dibahas juga dong. Insya Allah ya. Lengkap banget, detail. Cuma izhar aja udah mau sejam. Tanda izhar dalam mushaf, akhwat. Yang pertama nih. Mushafnya apa dulu nih? Rasum Usmani ya. Rasum Usmani. Jadi kalau masih pakai Quran ini cetakan Indonesia, beda nanti hukumnya udah. Nanti malah berdebat sama anak. Ada tuh waktu itu pernah ada akhwatnya. Ustazah kok di Quran anak nggak ada kayak gininya gitu kan. Saya lihat mushafnya, ini bukan Rasum Usmani, salah. Ganti Quran. Ustazah, suaranya putus-putus, Ustazah. Oh iya. Sekarang sudah aman. Halo. Suaranya putus-putus, Ustazah. Putus akhwat sekarang suara Ana. Iya, sekarang udah jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Iya, jaringan Ana agak sekaratul maut kayaknya. Udah, soalnya di Ana jelas dua-duanya. Oh. Mungkin Sinyal Ukti kali ya. Mungkin. Soalnya Biana kebetulan kajian juga di sini sebelah kamar Ana, jadi takutnya sinyal tabrak gitu. Ana nggak tahu kalau beliau punya jadwal jam segini. Nggak apa-apa lah. Pede aja dulu Ana. Jadi tanda izhar di dalam mushaf itu yang pertama, wada'a ra'sul kha as-saghirah biduni nuqtah fawqan nun. Kha saghirah adalah apa, akhwat? Ra's itu artinya adalah kepala. Kalian harus tahu ya bahasa Arab. Nah, tak ajarin bahasa Arab sekalian ya. Ini tajwid kalian ajarin bahasa Arab juga ya. Ra's, apa itu ra's? Ra'sun kepala, pundak, Kepala lutut, huruf kaki. khot. Huruf kha. Ya, kepalanya huruf kha. Kalian tahu kan huruf kha nih, lihat nih kayak gini. Sama Halo, halo. Kok Ana nggak ada suaranya itu ya? Apaan? ada Putus, Ustazah. Nggak ada Putus. suaranya, Ustazah tadi. Putus-putus Ustazah. Oh iya. Suaranya hilang. Aduh, gimana nih? Apa kuota Ana sekarat? Coba Ana cek dulu. Ana stop dulu rekamannya ya. Biar nggak panjang banget. Ya, Ana lanjutkan tadi. Jadi kalau misalnya kalian nemu nih di mushaf Rasum Usmani ya pasti ya. Kalian nemu ada nun yang ada sukunnya, alias ada kepala kho yang kecil tanpa titik, itu tandanya izhar. Ya. Kalau nggak ada, tandanya itu berarti bukan izhar. Jadi kalau misalnya kalian nemu nunnya ada tanda gitu, izhar. Gitu aja kuncinya, oke? Misalnya kalian tiba-tiba ngeblank baca Quran gitu, aduh ini hukumnya apa kagak tahu. Pas lihat, oh ini tandanya ini nih. Ada tanda sukunnya, oh izhar ini. Gitu. Jelasin aja nunnya, man gitu. Man amana gitu ya. Kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Nih, jelas nggak? Kurang gede. Mana, Ustazah? Oh iya, jelas. Kurang gede dasar. Ini gedenya sampai kelewat batas. Oke, yang kedua nih, tanda kedua nih akhwat. Wada'a harakatai tanwin murakkabatain fauqa ba'dahuma. Oh, jadi kalau izhar tanwinnya itu dia tersusun dengan rapi akhwat. Kayak gini. Nih, bedakan dengan yang ini kan? Beda kan? Ya, Alimah sama Hakimah beda kan bentuk tanwinnya? Ya enggak? Berarti enggak? Hey, kalian Sejajar diam ya, saja. Ustazah? Iya, Oh, iya, iya. seandainya sejajar. Nah, gitu. Nah, kalau yang sejajar, ya ini bahasanya sejajar ya. Anak tadi bingung bahasa Indonesianya apa sih? Murakkabatain anak paham tapi istilah Indonesia lupa. Ya, sejajar. Ini kalau nggak sejajar itu bukan izhar. Bukan izhar. Tapi kalau sejajar gini izhar. Ini tandanya ini berarti setelahnya ada hukum yang lain nih. Setelah hurufnya itu berarti bukan huruf izhar nih kan. Ayat ini kan sebenarnya akhir ayat nih kan. Dipotong kan. Nah, ini kalau izhar
dia sejajar tannya. Coba aja perhatiin mushaf kalian. Apa kalian di depannya ada mushaf, coba perhatiin izhar. Dia sejajar gini bentuknya. Tapi kalau misalnya bukan izhar, bentuknya nggak akan sejajar. Itu sudah paten kayak gitu. Rosem Usmani. Tuh, nih, sejajar kan? Nah, untuk doma istimewa. Untuk doma istimewa. Untuk domatain kayak gini bentuknya. Nih, kayak gini. Kalau misalnya bukan izhar, dia domahnya 2 gini. Ke waw 2, waw 2. Kalau izhar, dia gini, waw, terus ada kayak pucuknya, twing, kayak gitu. Itu izhar doang. Itu untuk izhar. Tapi kalau misalnya bukan izhar, wawnya 2 gini. Ngerti ya, Kak? Kalian pernah nggak sih merhatiin sedetail itu? Kalau Ana sih pernah. Paham Gabut. Ustazah, insyaallah. Ana pernah merhatiin kayak Paham gitu, gabut. Ustazah. Gabut kan? Ana perhatiin tuh, Gabutnya ini ya. beda ya gitu. Ternyata memang ada di bukukannya. Di kegabutan yang Gabut berfaedah ya bermanfaat. Ustazah. Suka merhatiin aneh-aneh Ana memang. Nah, ini contoh-contoh izhar ya. Sama aja sih ya. Kayak kalau hamzah misal yan auna paman aslam, bisa kalian baca sendiri ya nanti. Baca sendiri aja ya. Atau mau dibacain? Ya pula manja dibacain. Oke, Ana bacain. Belum ada yang minta. Wayan auna faman aslama hasidin. Kalian aja yang baca deh biar seru. Kafeya tuh siapa sih, Akhwat? Umulila. Ini ya. Umulila. Aku ada ini loh, barista kopi. Kafe. Salah. Gak lucu jokesnya. Jangan dibaca. Hasidin ida hasad. Dari sini. Mana? Dari sini. Aduh. Oh iya. Wayan auna. Benar nggak Ustazah? Faman aslama hasidin ida hasad. Hasad. Ahsanti, barakallahu fiik. Laila. Yang ini. Jelaskan nunnya. Ini kurang jelas nunnya. Ini jadi bunyinya terputus. Nah, itu yang nggak boleh. Tanhar gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi tanhar dia punya sifat apa tadi? Tawasut bainiyah. Nah, itu harus dijelaskan. Tanhar. Coba ulang lagi. Kurang jelas nunnya. Nah, kayak gitu. Ulang lagi, sekali lagi. Nah, ya gitu. Terus? Nih. Ahsanti, barakallahu fiik. Ukhtuna ustazah ini, ustazah mursyidah ini kayaknya. Ustazatan lah. Ana ini kaget. Ikut tuh foto atfal kan di Keluartaki masalah. Ana ini bikin ijazah kan. Dan mursyidah Zain. Oh, ini kayak kenal nih. Wih, Masya Allah. Kelas Ustazah. Ini baca yang ini. Nah. Kali aja. Al-an'am. Nunnya jelasin lagi. An'am. Min 'alaq. Bisa baca ya kalian, ada harokat. Walayalin 'ashar. Nunnya apa? Jelaskan lagi. Lin, walayalin. Makhrajnya kurang nempel. Walayalin 'ashar. Santai. Selanjutnya siapa nih? Tuna Mutiara, Ustazah Mutiara. Ustazah. Baterai lemah. Ini anak-anak lagi main periwitan Ustazah, ya Allah. Gak apa-apa. Ya. Yo wasit. Cucu. Ya. Anak mulai ya. Itu wanhar. Wa min haitsu ghafu wa min haitsu kan wa min haitsi. Kurang monyong domahnya. Wa min haitsu ghafurun halim. Santi.
Selanjutnya. Seru dikitan gini jadi urutannya pendek. Dasar tuna puji. Tuna puji. Nih. Puji. Tuna puji. Umu Alia, Umu Alia. Umu Alia. Halo, suara anak kedengaran nggak, Akhwati? Iya, ada. Terdengar ada. Ustazah? Ustazah. Kirain anak Yang nggak mana, ada suara. Ustazah? Nih, Umu Alia. Ya, yang mana Ustazah? Ini. Apaan tadi ini iklan? Iklan apa, Umu Sampo? Ini. Yang ini? Ya, apa nih? Nggak kelihatan tulisannya. Nggak kelihatan. Ini coba layar digedein gitu. Bisa kok. Iya. Di jarinya digitik gitu. Iya, ya, udah. Bisa kan? Ini ketutup. Atau nggak di landscape. Di landscape tuh maksudnya HP-nya dimiringin. Lihatnya jadi kayak orang lagi main game. Oh ya. Besar kan? Ya, udah besar. Fasayang godun. Fasayun ghiduna. Apa ada harokat. Fasayun ghiduna. Apa fasayun ya? Fasayun Nggak ada ghiduna. harakatnya. Ya. Fasayun godun. Ghidun. Ghidun. Fasayun ghidun. Ini min ghilin ya. Anak kasih tahu buat mualia khusus. Iya. Selundupan ini mah. Apa min? Min ghilin. Min ghilin. Min ghilin. Ghilin. Min ghilin. Jangan, ini nggak boleh nih. Ini kesalahan yang disebut tadi. Apa tadi kesalahannya? Memanjangkan mengisbakkan Ya. tanwin. Nah, ghilin. Nah, ini contohnya aku langsung ada. Ini nggak boleh. Tadi contoh yang fasal tadi udah ada juga, ada tadi Tulaila. Nah, ini anti. Nah, kayak gitu akhwat yang nggak boleh itu ya. Langsung prakteknya kalian langsung denger asli yang salah gitu. Langsung min ghilin. Min ghilin. Gitu. Ini la'afuun ghafur nih anak kasih tahu. La'afu ghafur. La'afuun. Oh, la'afuun ghafur. La'afuun ghafurun. Nah. La'afuun ghafur. Salah. Ghafurun. La'afu. La'afuun ghafur. Boleh lah. Nah. La'afuun ghafur. Tebal rohnya. Ghafur. Tingkatan keberapa ini udah belajar nih anak level 1 nih. Aduh. Mustawa 2 itu ibaratkan udah semester 2 ya. Kayak anak kuliah ya. Udah 4 semester mulai dibukin. La'afuun ghafur. La'afuun ghafur. Tebal rohnya. Ghafur. Ghafur. Itu udah ditebal. Belum tebal itu. Ini umum bacanya ghafur. Belum kurang tekuk tengah dah. Tekukkan lagi. La'afuun ghafur. Ahsanti, masyaallah. Selanjutnya ukhtuna Puji. Nggak ada. Oh, ada. Baru mau tak bilang nggak ada. Nah, ini dari wal munkhaniqat. Tuna Puji. Sinyal kali ya? Anda nggak dengar. Aku dengar nggak? Tuh Puji ngomong. Jaringannya biasanya Ustazah. Nggak apa-apa. Puji nanti. Gimana aku Puji? Halo, tes 513. Nah, Ustazah. Jelas. Jelas ya? Jelas. Aman. Yuk. Min khair. Ini belum. Ulang. Anda nggak dengar tadi. Oh, enggak. Wal munkhaniqah.
min khair. Mm-mm. Alimun khabir. Ahsanti. Ini anak pahamnya anak ya akhwat, lasanilaha itu nggak ada keduanya, nggak ada yang lain gitu. Apa maksudnya nggak ada yang lain di sini? Nggak ada satu kata yang maksudnya gini apa? Kan ini kan contoh nun sukun dalam satu kata nih. Ana nggak tahu ini maksudnya adalah cuma satu fasayun riduna aja yang ghainnya dalam hukum nun tanwin yang izhar nun sukun atau tanwin yang izhar ini, atau maksudnya memang kata fasayun riduna ini cuma satu-satunya gitu. Kalian ngertinya gimana, akhwat? Belum tahu Ustazah maksudnya. Tapi kayaknya bisa jadi maksudnya itu yang satu kata itu yang di dalam nun sukun di pada yang bertemu huruf ghain itu cuma ada di fasayun riduna. Sepertinya sih seperti itu, akhwat. Karena Anda lihat nggak ada lagi gitu. Biasanya min ghairi kedua kata kan min ghairi min ghillin terus iya jarang nggak ada. Jadi ini satu-satunya kata satu kata yang ada izhar pada ghain gitu. Sama dengan kha wal munkhaniqah juga kan banyaknya tuh terputus kan alimun khabir. Kalau Anda sih seringnya kayak gitu terputus. Jadi yang dalam satu kata ini cuma lasanilah nggak ada duanya gitu. Nggak ada duanya, maksudnya dia satu-satunya yang bentuk satu kalimat. Seperti itu ya, insya Allah seperti itu ya. Kalau anak salah, kalau antuna punya pengetahuan kasih tahu. Insya Allah sepahamnya anak seperti itu ya. Ya anak juga kalau anak perhatikan kayaknya nggak ada lagi deh. Nah, ini idgham, dah. Tinggal satu kitab lagi. Habis itu pembagian tugas. Ngeri ya pembagian tugasnya. Tapi kayaknya pembagian tugas apa di Zoom ini atau di grup WA aja, akhwat? Sama. Iya sebenarnya lasanilah kayaknya nggak ada duanya gitu. Cuma satu-satunya yang ada di satu kata gitu. Ngerti kan akhwat maksud Anda? Fasain khidura itu satu-satunya kata yang di dalam satu kalimat ada hukum izharnya yang bertemu ghain, sama wal munkhaniqatu juga hukum sukun ketemu kha yang dalam satu kalimat satu-satunya. Ya, Di dua Al-Quran gitu ya sebenarnya. Al-Qur'an. Ini anak nemu di 2 buku berarti memang gitu maksudnya. Ya. Kan butuh takkid gitu loh. takkid apa ya? Kepastian ada dalil gitu, ada bukti. Ini juga sama nih, sebab terjadi izhar sama ya. Karena jauhnya makhraj sama. Ini juga pembahasan tingkatan ini juga udah selesai. Oke. Untuk kelompok 1 mendapatkan soal di buku jeng-gonjeng. Jeng-gonceng, di sini belum ada soalnya. Di sini belum ada soalnya. Di sini soalnya praktek. Nggak praktek juga sih, tapi cari 7 kata. Sedikit ya. Nggak asik dong. Di besok kita bahas. Ini segini. Ini 5. Ini cari 7 kata, tapi 7 kata itu kan nggak sebanyak yang ngisi soal ya nggak? Gimana akhwat menurut antum? Ini titik juga 4 soal ya, tapi beranak. Sebentar, Ana tuh gini aja deh, Ana punya buku soal ya. Hanya satu-satunya kalau Ana pahamnya Ustazah. Iya, ngomong dong. Ana baru buka chat. Oke. Sebentar. Ana bagikan ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang ini. Nanti Ana screenshot deh. Screenshot nggak ya? Aduh, memori Ana udah penuh nih. Di buku ini ya, akhwat. Lihat, di buku ini. Di buku ini. Kita aja yang screenshot Ustazah. Penerjemah tahu gak sih? Di buku ini. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Soalnya kalau anak screenshot nih kadang entah kapan ngapusnya kan kalian Coba ngerti nggak? Ustazah difokuskan nanti saya itu di foto. Ini. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini Sebentar, Ana tutup Ustazah. aja nih. Gak ada sesi tanya jawab kan? Ana matiin aja rekamannya gitu. Daripada nggak jelas. Kasihan yang nyimak gitu. Udah kan ya? Nggak ada ya? Atau sampai pembagian soal nggak apa-apa. Oke.
Kelompok Sudah. 2. Kelompok 2. Kelompok 3 berarti harus cari tambahan nih biar adil. Siapa kelompok 3? Nafi ya? Sabar kata Nafi ya. Nggak apa-apa. Soal ini kan buat ini ya, memicu pemahaman. Bukan di buku ini. Ini. Nah, ini kelompok 2. Ketuai oleh siapa lupa. Asal buat aja tadi. Buku ini ya, Taisir Rahman. Buku Taisir Rahman. Nih. Buku Taisir Rahman. Tahu kok nanti Antuna sama Khairunisa kan? Kalau nggak salah kelompok 2 itu. Itu nanti Nisa tahu kok, insya Allah. Buku Taisir Rahman ya, ini. Nanti yang nerjemahin teman-teman penerjemah ya. Halaman berapa itu Ustazah? Oh iya benar, sahih. Lahzah hadhi. Ayo. 173. Ayuh, tapi 173. Campur aja bahasa Arab bahasa Indonesia. Ini untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan ini cuma ini ya, istakhrij ahkam ya. Di 3 surat ini 7. Jadi kan terlalu sedikit. Maksudnya kan yang lain kan pada ngesyarah gitu kan. Apa ini gitu mikir. Jadi ini yang kelompok 1 ya, sama satu lagi anak kirim bentar. Udah kelompok 1 udah ini ya. Udah ini belum? Gimana Screenshot. Ustazah? Ini kelompok Ditambah. 1 atau 3? Ini kelompok 3 apa kelompok 1? Oh salah Ustazah? salah ngomong. Lidahnya suka gitu, gatal. Keleo memang. Kelompok 3. 3. Kitab Tajwid Rules halaman 7. Sama lagi OTW. Ini anak kirim aja ya. Kalian nggak usah sebar-sebar menyebir. Ini buat kalian belajar. Paling juga Berarti jawabannya pakai bahasa Indonesia ya Ustazah? ya Indonesia. Kalian kalau pribadi mau ada bahasa Arabnya nggak apa-apa juga kan. Bagus juga. Pribadi misalnya buat pribadi nggak apa. Tapi nanti ini soal nggak dikumpulin ke anak, ngerti nggak? Tapi sesuai di silabus kan ada pembahasan. Jadi kita dibahas bareng-bareng di Zoom gitu. Jadi pas pertemuan kita bahas dulu PR gitu. Jadi sekalian murojaah lah ibaratnya ada bahan untuk murojaah, ngerti ya? Jadi ibaratnya kalian presentasi. Jadi kayak kalian bagi-bagi tugasnya. Kalian bagi-bagi tugas nanti yang bahas soal ini, yang pertanyaan jam 1 waktu ini kan kalian berlima tuh. Gitu loh. Jadi kayak presentasi. Gitu ya. Ternyata Uktivina udah ngirim di di Telegram. Ana kira belum. Ya, Ana buka dulu ya Telegram. Ya rekaman jadi panjang nih, nggak enak karena sama yang denger di rekaman. Kita buka di soal-soal ya, di ABC sih. Gak apa-apa. Nantang bahasa Arab. Itu Nafi ya, kalau pas penerjemah. Ya, Ana screenshot kalau untuk yang atau enggak Nafi nanti Ana kirimkan di grup Musyrifah nanti yang buka ya. Nah, ini tentang hukum idgham. Alamat sawakin bukan. Iqlab ikhfa bukan. Sanian idhar halki, nah ini. Ya, selamat menerjemah lah Ustazah Nafi ya. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-temannya juga belajar bahasa Arab. Sebentar, Ana lihat sampai mana. Oh, sampai sini. Nih, yang halaman ini nggak ada halamannya, Udah Ana screenshot aja. Nih, screenshot dulu nih. Di PDF halaman 55 Ustazah. Oh iya bener, ini nggak lihat.
So sorry. 5556 ya, Nafi. Nanti perwakilan kelompok 3 kan penerjemahnya. Ya 5556. Oke. Sudah. Ini soalnya ini mantap. Udah Ana jelasin semua. Jadi gampang lah insya Allah. Oke, alhamdulillah selesai hari ini kita pembahasannya sebentar kan. Cuma izhar doang padahal mau sejam. Dah gimana? Ada yang mau tanyain sampai di sini? Sudah? Kita tutup aja ya. Nggak ada pertanyaan?